Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 9A, 9B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Semoga meskipun keadaan hujan-hujan, dingin-dingin begini masih semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak, mari kita konsentrasi pada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang memiliki buku, dan harusnya ya ada itu bukunya, buku terbitan Kemendikbud Bahasa Indonesia, kemudian buku terbitan Erlangga Marbi Mahir Berbahasa Indonesia disiapkan. Baik, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai? Baik, kita mulai. Saat ini merupakan pertemuan pertama, pertemuan awal pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga anak-anak tetap konsentrasi, bersemangat untuk belajar, dan semua sehat. Anak-anak yang saat ini mungkin ada yang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Baik anak-anak, ini kelihatannya yang 9G ini saya cek belum ada yang melaporkan kehadirannya ini. Tolong, semoga sekarang sudah bisa segera kirim laporannya sehingga daftar hadirnya tidak alpa. Baik anak-anak, materi bahasa Indonesia pada semester genap ini kebetulan yang pertama saya memulainya ini materinya pada dasarnya sudah pernah kalian terima pada awal semester ganjil yang lalu. Pada waktu itu belum terbit kurikulum khusus, maksudnya kurikulum yang khusus untuk masa pandemi COVID-19 ini. Jadi anak-anak pada dasarnya sudah pernah mengenal. Meskipun demikian, ini saya ingatkan kembali, semoga dengan terulangnya kembali ini, materi ini akan lebih kalian pahami, kalian kuasai. Nah, begitu. Jadi saat ini kita belajar tentang teks laporan percobaan. Waktu yang lalu kalian sudah pernah mengenal hal ini, itu bahkan lengkap itu, mulai dari mengidentifikasi laporan percobaan, kemudian yang kedua menyimpulkan teks laporan percobaan, yang ketiga menelaah, dan yang terakhir menulis, membuat laporan percobaan. Nah, saat ini kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi dari beberapa bagian tadi yang sudah pernah kalian kenal, sekarang kita fokus pada menelaah struktur dan menelaah ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Perlu kalian perhatikan, selama ini kalian sering salah paham. Ada dua materi, yaitu yang satu struktur dan yang satu kebahasaan. Sering kalian campur adukkan menjadi satu, menjadi
menelaah struktur kebahasaan. Nah, ini hal yang seolah-olah benar, tetapi mempunyai makna penafsiran yang tidak tepat. Jadi kalau menelaah struktur kebahasaan itu berarti kan yang ditelaah itu susunan bahasanya. Nah, begitu. Padahal sekarang ini yang kita telaah mesti teksnya. Kita telaah teksnya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Sebenarnya seperti itu anak-anak. Hal ini sudah pernah kalian kenal juga pada waktu di kelas 7 yang berhubungan dengan laporan. Pada waktu itu kalian mempelajari laporan hasil observasi. Jadi laporan yang kalian pelajari itu hasil observasi. Siapa yang tahu observasi anak-anak? Observasi itu kan pengamatan. Jadi kalian mengamati sesuatu, yang kalian amati itu kalian laporkan. Nah, dulu waktu kelas 7 demikian. Nah, tadi sudah saya katakan juga bahwa pada awal semester ganjil kalian juga telah belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, dari dasar inilah saat ini kita pelajari di semester genap bagian menelaah teks laporan percobaan. Apa yang ditelaah? Tadi dua hal, bagaimana strukturnya dan bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Nah, itu didasarkan pada KD. KD itu apa anak-anak? Kompetensi dasar. Kompetensi itu kemampuan yang harus kalian kuasai. Kemampuan dasar yang harus kalian pahami, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kalau kita rinci indikatornya ada dua, yaitu yang pertama menentukan struktur teks laporan percobaan, dan yang kedua menentukan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Setelah proses pembelajaran, para siswa diharapkan dapat menentukan struktur teks laporan percobaan, dan yang kedua menentukan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kalian perhatikan pada buku kalian, pada buku Marbi itu ada banyak contoh teks laporan percobaan. Demikian juga pada buku teks utama Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud. Nah, kalian perhatikan struktur teks laporan percobaan. Bisa kalian buka pada buku Marbi itu laporan praktikum biologi. Dalam hal ini uji kandungan bahan makanan. Perlu saya ingatkan, teks laporan percobaan pada hakikatnya merupakan sebuah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan, atau sebutan lainnya itu menjadi ilmiah. Teks laporan percobaan harus disusun dengan sistematis, dengan struktur dan fitur bahasa yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Ini maksudnya kalian harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita fokus lagi. Sekarang coba perhatikan dengan saksama struktur teks laporan percobaan yang berjudul laporan praktikum biologi.
yaitu uji kandungan bahan makanan pada buku Marbi halaman 12 sampai dengan halaman 18. Nah, kalian bisa membaca di sana nanti untuk mendalami hal ini. Teks laporan tersebut, struktur teksnya adalah seperti berikut ini. Jadi susunannya mulai dari awal, ini paling atas judul, kemudian pendahuluan, dilanjutkan landasan teori, ada yang menyebut kajian pustaka, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini tentunya contoh struktur teks laporan percobaan. Karena ini contoh, tentu pada teks laporan percobaan yang lain, kemungkinan secara garis besar sama pada dasarnya. Hanya saja ada yang dirinci, ada yang tidak. Tetapi seperti judul, itu yang baik tentu harus ada pendahuluan, landasan teori, dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang daftar pustaka itu bisa tidak ada, tapi yang lengkap tentu harus ada daftar pustaka. Nah, ini pada bagian pendahuluan itu ada yang merinci 3 hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Atau kadang-kadang tidak dimunculkan tulisan latar belakang, tetapi langsung dalam bentuk uraian. Demikian juga rumusan masalah. Tiba-tiba di dalamnya muncul tujuan, misalnya begitu. Itu tidak menjadi masalah, jangan terlalu terpaku pada satu contoh saja. Selain itu, metode penelitian ini ada yang tidak memunculkan tulisan metode penelitian, tidak begitu. Tapi langsung ada sebutan pada laporan percobaan itu alat dan bahan. Kemudian disebutkan lagi yang kedua prosedur kerja. Yang lengkap ada judul, subjudul metode penelitian, kemudian dirinci di bawahnya ada alat dan bahan dan prosedur kerja. Nah, susunan seperti inilah yang dimasukkan dengan struktur laporan percobaan tadi. Jadi secara umum demikian. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama judul. Judul merupakan pintu atau muka. Atau ada yang mengatakan nama teks itu pada judul. Dari sebuah teks laporan percobaan. Jadi karena konteksnya dalam hal ini laporan percobaan, jadi judul laporan percobaan. Oleh karena itu judul harus memperlihatkan tulisannya memperlihatkan itu yang betul, memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan. Jadi kalau membaca judul sudah tahu sedikit fakta yang akan diungkap dalam teks tersebut. Yang kedua pendahuluan. Dirinci yang pertama latar belakang, ini memaparkan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penjelasan pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Dan yang kedua, rumusan masalah. Pada bagian ini dipaparkan, di sini tulisannya paparan, yang betul dipaparkan pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan berdasarkan kajian teori yang terkait. Dan yang ketiga, C. Tujuan. Dipaparkan tujuan yang ingin dicapai dalam percobaan. Jadi percobaan yang dilakukan itu tujuannya apa? Itu tertuang dalam bagian tujuan. Nah, semua itu merupakan bagian pendahuluan. Misalnya ada soal yang
disebutkan pernyataan percobaan sebuah telur ini sebenarnya melayang atau terapung atau tenggelam, itu mau diketahui. Nah, itu termasuk bagian apa? Ya, bisa begitu. Itu termasuk bagian tujuan yang merupakan bagian dari pendahuluan secara umum. Misalnya begitu. Yang ketiga, landasan teori. Ada yang mengatakan kajian teori. Jadi kajian teori atau landasan teori itu sama. Pada bagian ini dipaparkan, diuraikan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Jadi kita bisa mengetahui teori ini dari mana? Tentu dari buku. Nah, yang buku-buku yang akan kita gunakan dalam uraian landasan teori ini, yang nantinya buku itu harus disebutkan dalam daftar pustaka. Jadi buku inilah yang menjadi dasar kita untuk membuktikan dalam percobaan. Berdasarkan teori ini seperti ini, apakah sesuai dengan percobaan yang kita lakukan? Nah, ini kita uraikan berdasarkan buku sumber atau referensi. Oleh karena itu sebutan lainnya kajian pustaka. Jadi berdasarkan buku-buku dikaji itu untuk memperkuat laporan yang kita buat. Selanjutnya yang keempat, metode penelitian. Pada bagian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan, memaparkan alat, bahan, dan prosedur kerja berupa percobaan atau penelitian. Dan yang kelima, hasil dan pembahasan. Ini kadang-kadang ada yang memisahkan hasil tersendiri, hasil percobaan, kemudian pembahasan tersendiri itu bisa saja. Yang penting ada pembahasannya. Karena kalau ada pembahasan ini tentu berdasarkan hasil percobaan tadi masalahnya begitu. Yang baik tentu pembahasannya secara cermat dan jelas berdasarkan teori yang sudah diuraikan sebelumnya. Yang keenam, simpulan. Nah, ini kita simpulkan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi mulai dari awal sampai akhir tadi harus berkesinambungan. Karena laporan ini harus sistematis sehingga yang membaca akan mudah memahaminya. Oleh karena di atas tadi sebelumnya ada pertanyaan yang merupakan rumusan masalah. Nah, di bagian simpulan ini harus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah tadi. Jangan sampai menyimpang. Jadi mulai judul sampai simpulan ini harus selaras. Kemudian diakhiri dengan yang ketujuh berupa daftar pustaka. Nah, di bagian ini diuraikan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Jadi bisa berasal dari media cetak seperti buku, jurnal, majalah, atau sumber-sumber dari internet. Demikian tadi struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya kita bahas bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Jadi kalau kita mengatakan ciri kebahasaan, itu berarti ciri pada teks laporan percobaan itu. Bahasa apa yang digunakan? Nah, sering kita bingung bahasa apa, ya jelas bahasa Indonesia. Betul. Hanya maksudnya bahasa
Ini yang sering kita bingung, berupa apa itu? Bahasa itu sebenarnya kata. Wujudnya itu kata-kata dirangkai menjadi kalimat. Kalimat dirangkai menjadi teks. Nah, intinya seperti itu sebenarnya. Sehingga kalau kita ditanya ciri kebahasaan, kita harus terpikir, oh mesti ini kata. Kata ini apa? Kata-katanya jenis kata, kalimat. Kalimat jenis apa? Nah, seperti itu. Nah, yang pertama menggunakan kalimat kompleks. Perhatikan kata kompleks ini sering kita lupa S-nya. Kompleks begitu saja misalnya. Yang namanya kompleks itu ada S-nya di belakang itu ya. Kalimat kompleks itu ya arti kompleks sebenarnya rumit kan itu. Ya berarti kalimat yang rumit, bukan berarti membuat kita sulit memahami, tidak begitu sebenarnya. Karena dalam berbahasa ini untuk menyampaikan ungkapan terutama dalam laporan karena harus jelas ini tentu banyak menggunakan kalimat kompleks. Ada yang mengartikan suatu kalimat yang memiliki dua buah struktur, maksudnya dua buah susunan. Polanya itu ada dua atau lebih. Atau lebih dengan dua verba atau lebih. Dua kata kerja maksudnya lebih. Karena kalian sudah kelas 9, ini sudah kalian pelajari sejak kelas 7 sebenarnya. Hanya sebutannya sepertinya apa istilahnya dalam tanda petik keren ya, kompleks begitu. Jadi kalimat rumit bukan begitu. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan kalimat majemuk sebenarnya. Oleh karena itu dikatakan dua buah struktur, dua pola. Jadi kalau ada subjeknya, predikatnya, itu berarti subjek predikatnya itu lebih dari satu. Nah, predikatnya itu verba, subjeknya itu pada pokok pembicaraannya itu lebih dari satu. Nah, begitu. Contoh, makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa pembicaraan sebenarnya. Pokok pembicaraan maksudnya tentang makanan. Makanan bagaimana? Merupakan kebutuhan. Kemudian ada lagi yang pembicaraan kedua, kebutuhan. Kebutuhan bagaimana? Kebutuhan yang mutlak. Nah, begitu. Kemudian dilanjutkan lagi yang wajib dipenuhi. Nah, kebutuhan yang wajib dipenuhi. Nah, berarti ada tiga hal ini. Berarti ada makanan, kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan mutlak, dan ada kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Nah, itu maksudnya kalimat kompleks. Jadi kalau disebut kalimat kompleks, tolong diingat itu kalimat majemuk sebenarnya yang mempunyai informasi lebih dari satu, intinya begitu. Lebih dari satu ya dua atau lebih tadi, maksudnya begitu. Yang ciri selanjutnya yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Ada yang mengatakan kata sambung, sama saja. Nah, ini bagian dari kata tugas. Nah, ada yang menyebut kata tugas juga nih. Kata tugas itu meliputi konjungsi, ada preposisi atau kata depan, ada artikel, nah begitu. Nah, satu diantaranya konjungsi. Kita dalami dulu konjungsi. Konjungsi yaitu kata yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat. Itu kata yang menyambungkan antar kata, antar klausa. Saya ingatkan, klausa itu sebenarnya satuan yang intinya predikat. Intinya ada predikatnya atau biasanya kata kerja misalnya. Kalau satuan itu ada kata kerja, ada predikat, berarti itu klausa. Itu satuan setelah frasa sebenarnya. Ini urutannya kata bergabung lagi menjadi frasa atau kelompok kata. Baru kelompok kata ini ada yang membentuk klausa, ada yang tidak. Dan yang selanjutnya antar kalimat. Itu yang dikatakan kalimat dengan kalimat disambung dengan konjungsi. Kita rinci lagi contohnya ini.
Secara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Nah, yang tercetak tebal itulah yang merupakan kata sambung atau kata penghubung atau konjungsi. Nah, konjungsi ada beberapa bagian ini, dibedakan beberapa. Yang pertama, konjungsi intrakalimat. Ini konjungsi di dalam kalimat sebenarnya begitu. Intra itu di dalam. Konjungsi intrakalimat yaitu kata yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa. Kelompok kata ya, frasa ya. Klausa itu juga frasa tetapi memiliki predikat. Jadi masih di dalam satu kalimat. Ini contohnya intrakalimat. Dan, tetapi, atau, melainkan, sedangkan, lalu, kemudian, padahal. Ini contoh-contoh kata yang merupakan kata sambung atau konjungsi. Sering ada yang mengatakan juga menyebut kata konjungsi. Ya. Sebaiknya ya dikatakan konjungsi saja atau kata sambung. Nah, begitu. Jadi jangan kata konjungsi. Bahkan ada yang mengatakan kalimat konjungsi, itu menjadi salah lagi itu. Begitu ya anak-anak, jangan lupa itu. Jadi kalau konjungsi ya konjungsi, sebutan lainnya kata sambung atau kata penghubung. Ini kata-katanya, ini belum digunakan dalam kalimat. Kalau saya rinci, saya berikan contoh kalimat, waktunya terbatas masalahnya. Nah ini contohnya. Pasar itu habis terbakar dan rumah di dekatnya tidak ketinggalan ikut terbakar. Nah itu penggunaan konjungsi di dalam kalimat itu. Selanjutnya, ini yang bertentangan. Dia senang ke kebun binatang, tetapi dia tidak berani menyentuh binatang. Perhatikan, tetapi di depannya ada tanda koma. Karena itu menunjukkan pertentangan. Jangan lupa. Ini contoh lain juga. Yang tercetak tebal itu merupakan contoh konjungsi intra kalimat atau di dalam kalimat. Nah, contoh yang terakhir, ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ini salah cetak ini. Ketika di depannya ada tanda koma itu tidak tepat, harusnya tanpa tanda koma. Contoh yang di bawah. Yang ayahnya meninggal itu di belakangnya tidak ada tanda koma itu. Aku akan diberi hadiah jika aku berprestasi. Nah, jika ini juga merupakan kata sambung intra kalimat. Selanjutnya yang kedua, konjungsi antar kalimat. Berarti kalau membuat contoh antar kalimat ini harus minimal ada 2 kalimat. Kalau ingin menunjukkan bahwa itu kata sambung antar kalimat. Jangan sampai contoh konjungsi antar kalimat tetapi diberi contoh 1 kalimat. Kalimat mana yang disambungkan? Nah, itu yang kita sering lupa. Atau anak-anak kurang jelas. Nah, begitu. Jadi contohnya mesti ada 2 kalimat. Perhatikan ini. Konjungsi antar kalimat. Yaitu kata oleh karena itu. Di tengah-tengah itu antar kalimat. Kalimat yang pertama, dan kalimat kedua dihubungkan oleh karena itu misalnya. Oleh karena itu dikatakan konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Maksudnya menyambung kalimat sebelumnya. Ini contohnya banyak, kalian bisa membacanya lagi nanti. Dengan demikian, akibatnya sebaliknya berbeda dengan kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Silakan kalian baca sendiri, itu banyak contoh. Ini kata sambung antar kalimat. Hari ini hujan lebat. Biarpun begitu, saya tetap bersemangat dalam belajar. Misalnya begitu penggunaannya. Ini ada contoh
penggunaan konjungsi antar kalimat. Nah, ini contohnya misalnya ada 2 kalimat ini. Kami kurang setuju dengan usulan dia, titik. Biarpun begitu, kami tetap menghargainya. Perhatikan, pun di situ karena sudah menjadi konjungsi, jadi harus dirangkaikan, biarpun begitu. Yang kedua, kami akan memulai perjalanan ini dengan berjalan kaki. Sesudah itu kami akan beristirahat di rumah penduduk. Nah, sesudah itu, ini kan mengacu pada kalimat sebelumnya juga. Sesudah itu, sesudah yang disebutkan pada kalimat yang pertama. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan kata sambung antar kalimat. Yang keempat, oleh karena itu, ini menyambung kalimat yang pertama. Kami sudah melarang mereka berburu di hutan, tetapi mereka tetap nekat. Oleh karena itu, perhatikan, di belakangnya ada tanda koma. Oleh karena itu, biar mereka rasakan sendiri akibatnya. Di belakang akibatnya itu ada tanda titik, baru tanda petik mestinya, kalau ada tanda petik. Tapi ini tidak ada, ini salah ketik saja. Jadi akibatnya titik yang betul itu mestinya itu. Sebaliknya ini juga merupakan kata sambung antar kalimat. Di belakangnya ada tanda koma, perhatikan itu. Jadi setelah konjungsi tanda koma itu berarti antar kalimat itu. Kita jangan terus menebang pohon-pohon di hutan ini. Titik. Sebaliknya koma, kita harus menanam pohon baru. Ini ada tanda petik ini salah tekan ini. Harusnya menanam pohon baru titik, harusnya begitu. Demikian juga yang kelima, akan tetapi, ini juga contoh lain. Nah, ini yang kelima ini perhatikan. Ini contoh pertentangan tapi antar kalimat ini. Nah, ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Yaitu kata yang merujuk pada kata yang lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Bisa juga tidak merujuk pada kata yang lain, tetapi merujuk pada hal tertentu yang sudah diungkapkan sebelumnya. Bisa seperti itu menggunakan kata rujukan itu. Jadi merujuk ke hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa kata atau kelompok kata atau yang lainnya. Itu kata rujukan. Ini juga sudah pernah kalian pelajari sebenarnya di kelas 7. Kata rujukan itu sudah kalian kenal di kelas 7. Harusnya kelas 9 sudah di luar kepala, maksudnya sudah menguasai lah begitu. Ini contohnya. Akan tetapi kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Tersebut apa? Ya, yang disebutkan sebelumnya. Kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan itu masalahnya, itu maksudnya. Apa akibatnya? Saat manusia makan, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Jadi tersebut itu merujuk pada hal yang disebutkan sebelumnya, itu kebanyakan orang tidak memperhatikan. Nah, kata rujukan ini kalau dirinci bisa merujuk pada benda, itu ini, itu, tersebut, kemudian menunjuk tempat, di sini, di sana, di situ, di sini di mana, di studio, di sana di mana, di halaman rumah misalnya. Itu kan tempat itu, begitu. Jadi rujukan tempat. Kemudian kata rujukan orang atau personal. Personal sebenarnya itu. Atau yang kedudukannya sama seperti orang atau makhluk hidup. Contohnya, dia. Mereka sedang belajar saat ini. Nah, ini mereka siapa? Para siswa SMP Negeri 1 Samarinda.
kepala sekolah saat ini mau mantau kegiatan belajar daring, misalnya begitu. Beliau siapa itu? Nah, beliau maksudnya merujuk pada kepala sekolah, misalnya begitu. Demikian juga dia dan ia, serta yang lainnya. Yang sering ini kita kenal dengan kata ganti orang, biasanya menggantikan orang masalahnya. Nah, itu menunjukkan merujuk kepada seseorang. Itu bentuk rujukan ada 3, dan yang keempat kata rujukan yang berupa kata ganti milik. Nah, ini sebenarnya bagian dari kata ganti orang, tapi hanya yang menunjukkan milik. Milikku, rumahku, bajumu. Nya itu sebagai bentuk lain dari ia atau dia. Misalnya kalau yang menunjukkan milik, rumahnya, sekolahnya, kelasnya, nah itu bisa merupakan rujukan pada hal tertentu yang ditunjukkan oleh milik. Nah, yang selanjutnya istilah teknis. Di dalam teks laporan ini sering kita temukan istilah teknis, istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Dulu pernah kita mengenal ada sebutan kata kajian. Nah, itu bisa juga kata kajian. Kata-kata ilmiah yang sering digunakan. Misalnya molekul, mekanis, kimiawi. Nah, itu termasuk istilah teknis. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kalimat aktif. Ini kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan itu untuk tetap bertahan hidup dan seterusnya, itu contoh kalimat aktif. Saya sedang menyampaikan materi, ini kalimat aktif juga. Dan yang selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Ini menunjukkan proses atau aksi. Ini kata kerja ini biasanya digunakan dalam kalimat aktif tadi, hanya menentukan kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau proses. Misalnya meledak, proses meletus, nah begitu. Dan yang terakhir, ini menggunakan kata bilangan urutan. 1, 2, pertama, kedua. Pertama tadi apa? Nah, itu yang penting menunjukkan urutan, ini merupakan kata bilangan urutan. Jadi kita simpulkan bahwa struktur teks laporan percobaan, yang pertama judul, kedua pendahuluan, ketiga metode, dan yang keempat hasil dan pembahasan serta simpulan, diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, ciri kebahasaannya, yang pertama kalimat kompleks, kedua konjungsi, ketiga kata rujukan, yang keempat istilah teknis, dan yang kelima kalimat aktif, 6 kata kerja aktif, dan yang ketujuh kata bilangan urutan. Nah, ini bahasa yang sering muncul, yang sering kita gunakan dalam teks laporan percobaan. Nah, kita akhiri. Kita adalah sebelum kita tutup terus refleksi. Tanggapan kalian bagaimana? Misalnya, ini jangan dilupakan. Kalau refleksi, kalian katakan apa yang kalian pikirkan, yang sudah kalian lakukan. Misalnya, saya sudah dapat menentukan struktur teks laporan percobaan. Saya sudah bisa menentukan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini sebagai refleksi akhir dari pelajaran ini. Nah, selanjutnya tugas, silakan baca teks laporan percobaan yang berjudul Praktikum Jaringan Silem, buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud halaman 17 sampai dengan 20. Silakan tentukan itu. Tuliskan strukturnya dan tunjukkan buktinya. Serta yang kedua, tuliskan ciri bahasa dan bukti. Tunjukkan bukti kata atau kalimat, bahkan paragrafnya. Jadi untuk mengumpulkan seperti biasanya, kalau dengan Pak Suharji ini
silakan melalui WA dan segera dikirim. Kalau saya dan Pak Marsono, silakan dibuka di Google Classroom. Tolong anak-anak segera kalian kerjakan. Kalau ada tugas, jangan kalian tunda-tunda. Jangan sampai seperti semester ganjil sampai semester genap saja tugasnya belum diselesaikan. Jangan sampai terulang lagi nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena waktu terbatas harus saya akhiri. Jika ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih.